kesehatan mental. Kami merasa prihatin. Gawat nih teman-teman. Makan terus, yang kedua jadi kayak nggak mau makan apa-apa. Saya suka banget makan, jadi saya eating disorder kali ya. Ada memang mentalnya, Bu. Oh gitu ya. Eating disorder, kira-kira apa ya? Eating disorder atau gangguan makan merupakan gangguan perilaku makan di mana penderitanya dapat melakukan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, dapat mengurangi porsi makannya hingga sangat sedikit, atau bahkan yang kedua, dapat makan terlalu banyak hingga sulit untuk menahan dorongan untuk makan. Nah, kenapa sih eating disorder termasuk dalam mental illness? Apa hubungannya makan dengan mental? Dilansir dari halosehat.com, hal tersebut terjadi karena eating disorder menyerang pikiran penderitanya, pikiran tentang pola makan atau tentang perilaku makan, dan biasanya disertai dengan kecemasan atau kekhawatiran tentang berat badan atau bentuk tubuh, sehingga dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, bahkan dapat menimbulkan perasaan bersalah seseorang ketika makan. Dan lebih jauh lagi nih, dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari penderitanya. Tentu bukan suatu hal yang dapat diremehkan ya teman-teman. Berikut teman saya akan menjelaskan tentang jenis serta ciri-cirinya. Ada 3 jenis eating disorder loh. Yang pertama yakni anoreksia, yang kedua yakni bulimia, dan yang ketiga yakni binge eating. Nah, untuk dapat mengenali jenis-jenis dari eating disorder tersebut, terdapat 4 ciri-ciri dalam eating disorder. Yang pertama, yakni terus-menerus berpikiran tentang berat badan dan juga bentuk tubuh. Yang kedua, yakni adanya restrictive eating atau usaha untuk mengurangi makanan dan juga usaha untuk mengeluarkan makanan. Yang ketiga, yakni tubuh sudah mulai merespon seperti adanya gangguan pada menstruasi, adanya gejala rambut rontok, dan juga sering mengalami kedinginan. Dan yang ciri keempat atau yang terakhir yakni adanya gangguan pada psikologis seperti tubuh sudah mulai merasa gemuk dan juga sering capek secara mental. Demikian tersebut 4 ciri-ciri dari eating disorder yang harus diperhatikan dalam diri kita. Bagi sebagian orang, mungkin belum terlalu memahami apa penyebab dari gangguan kesehatan mental dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengatasinya. Mengutip dari laman website Alo Dokter yang memang telah menjadi mitra resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan kesehatan mental ini. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua adalah adanya pengalaman yang menyebabkan individu itu menjadi trauma. Yang ketiga adalah stres. Sementara itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memulihkan pengidap penyakit gangguan kesehatan mental ini. Yang pertama adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan berpikir positif. Yang kedua, menjaga pola tidur dan istirahat. Yang ketiga adalah pergi dan melakukan psikoterapi, di mana psikoterapi ini adalah terapi berbicara yang memberikan akses yang aman kepada pengidap untuk mencurahkan seluruh perasaannya dan meminta saran. Yang keempat adalah mengkonsumsi obat-obat yang tadi telah dianjurkan oleh psikiater atau ahli. Dan yang terakhir adalah mengikuti support group. Jadi 4 tips yang mau kasih kali ini dapat kita singkat jadi DBPT. D artinya dengar, berarti kita harus fokus mendengarkan cerita yang teman kita berikan kepada kita sehingga mereka merasa bahwa kita ini benar-benar peduli akan cerita mereka. Dan yang kedua adalah bantu, seperti misalnya mengajak mereka berjalan-jalan atau sekedar nyantai di kafe, atau bahkan kalian dapat menyarankan atau menemani mereka untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Dan yang ketiga adalah percaya, artinya kalian memberikan rasa percaya kepada mereka. Seperti kalian berbicara atau mengatakan kepada mereka bahwa kamu ini kuat. Dan yang terakhir adalah tanggap. Artinya dalam tanggapan kita itu tidak boleh memasukkan kata akuan.
seperti cerita kamu gitu aja, kalau aku kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu dia tips dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah bahwa kita tidak bisa memandang kesehatan mental dengan sebelah mata. Karena kesehatan mental itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Maka dari itu saya percaya, dengan pemikiran kita yang terbuka mengenai kesehatan mental, maka orang-orang di luar sana yang sedang menghadapi mental illness-nya akan mampu bangkit dari keterpurukannya.